Ibu-ibu jamaah sekalian, baru saja kita dengarkan salawat tiba. Alhamdulillah, semoga Nabi besar Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan mah 1.500, tapi belum kedengeran semua yang nyaut. Mulain lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna biya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat DKM Masjid Nurul Yakin Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Zarkasih, yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Haji Matroji, yang terhormat alhamdulillah penceramah kita telah sampai pagi ini, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, yang saya hormati kori kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Bahrudin SQ, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Yakin Ibu Mimin Mintarsi, yang saya hormati Ketua orang tua kita Ibu Hajah Mardiah, yang saya hormati Ustazah Hajah Baitul Adawiyah, yang saya hormati Ketua Majelis Talim Al-Hidayah Kelurahan Cerinde Haji Mardiah, yang saya hormati Ibu Maimunah, beliau adalah pengurus Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan, yang saya hormati Ibu RW, Ibu-ibu RT, dan yang paling saya cintai seluruh jamaah yang hadir di tempat kita ini. Semoga langkah ibu semua dari rumah menuju tempat yang mulia ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menggugurkan kewajiban kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Tak lupa pula selawat berserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Kiai kita ada undangan lagi, jadi langsung saya siapkan beliau untuk ibu-ibu semua. Mohon maaf Ibu ya. Sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan langsung kori dulu. Oh, berarti sesuai ini. Pembukaan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mau'izatul hasanah atau ceramah, sambutan-sambutan, penutup atau doa. Marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini Allah ijabah dengan sebaik-baiknya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada
Ustadz Ahmad Bahrudin SGU MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Bahrudin SQ MAG. Selanjutnya yaitu tausiah Mau'izatul Hasanah yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Kepada Bapak Kiai disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar dan ketua-ketua majelis-majelis taklim yang hadir di Masjid Nurul Yakin, wabil khusus untuk orang tua saya, Ketua DKM Masjid Nurul Yakin Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Zarkasi, Ketua Majelis Taklim Nurul Yakin Al-Mukarramah Umi Ustazah Mimin Mintarsi, Majelis Taklim Al-Hidayah Al-Mukarramah Umi Ustazah Hajah Mardiyah, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Baitul Adawiyah, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran Al-Mukarram Ustadz Bahrudin Eski. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Cirende tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir ataupun yang mewakili, segenap RT dan RW di sekitar Masjid Nurul Yakin, wabil khusus untuk keluarga besar Majelis Taklim Nurul Yakin, ibu-ibu para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berhubung sekarang sudah jam 8 lewat 2 jam, iya, matahari makin penter aja, maka yang enak langsung tutup doa ya. Emang ngapain lagi? Maulid udah, baca Quran udah lah, doa langsung apa? Bapak Ibu subhanallah, pada pagi menjelang siang ini kita duduk di halaman Masjid Nurul Yakin dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini kan lebih dari 120.000 nabi. Tepatnya 124.000 nabi. Nah, dari 124.000 nabi yang diutus Allah ke dunia ini, Allah memilih menjadi 25 nabi dan rasul yang harusnya kita orang Islam di Cirende wajib kenal dan wajib hafal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad. Dari 25 nabi yang harusnya wajib dihafal umat Islam ini, Allah masih pilih lagi menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di Cirende dengan sebutan ulul. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad.
Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini Allah masih pilih lagi menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbagus akhlaknya. 4. Berapa Bu? Bentar. Jadi saya ceramah madep mana ini? Ini panitia maulid kebangetan ini mah. Ustadz dikejar muter kayak kemidi, gimana sih? Bercanda. 4 besar. Yang satu nggak lolos audisi, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup waktu itu. Saya polling juga soalnya. Siapa yang tereliminasi? Nabi Nuh alaihi salam. Padahal minta maaf, apa kurangnya Nabi Nuh dalam sisi dakwah untuk agama Allah? Ratusan tahun beliau berdakwah, Nabi Nuh cuma dapat pengikut kagak lebih dari 80 orang doang. Ya Allah, ya Rabbana. Rata-rata 10 tahun nambah atu doang Bu. Ayo maaf Ustazah, minta maaf. Majelis taklim mana, pondok pesantren mana yang sanggup bertahan 10 tahun cuma nambah 1 orang? Bubar majelis, bangkrut pesantren. Lihat Nabi Nuh, ratusan tahun dakwah cuma dapat pengikut nggak lebih dari 80 orang. Umat yang dihadapi Nabi Nuh saat itu terlalu kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Loh, maaf, sejarah mencatat bagaimana nggak kurang ajar umat Nabi Nuh. Ketika didakwahkan agama Allah, mereka tutup rapat-rapat telinganya. Ayo kita bandingin dengan umat dakwah baginda Rasul. Sekafir-kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sofyan serta abu-abu lainnya saat itu, Abu Janda belum ada. Kalau Abu Janda ada masuk ya. Sekurang ajarnya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sofyan nggak sampai menutup telinga mereka ketika Nabi sedang membaca Quran. Nabi Nuh umatnya dia tutup rapat-rapat. Sampai puncaknya ini yang menyebabkan Nabi Nuh tereliminasi dari 4 besar. Apa? Doanya kepada Allah untuk umatnya. Apa doa Nabi Nuh buat umat? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau bisa mah orang kafir jangan ada yang disisain. Kalau bisa mah mumpung masih punya pongkol-pongkolnya dihabisin aja sekalian. Tuh. Iya, karena memang doa Nabi Nuh doa preman. Doa preman mintanya disikat habis kok. Ntar dia punya anak kafir lagi, mending dari pongkol-pongkolnya sikat ya Rob. Lihat. Ya memang Nabi ini diutus ke dunia, para nabi, para anbiya diutus ke dunia ini punya beberapa macam jenis doa. Ada yang doanya macam preman. Nabi Nuh mintanya dihabisin aja udah nggak pakai tedeng aling dah. Ada doanya yang 50-50. Satu sisi takut sama azab, sisi lain gedeg sama umat. Ini doanya siapa? Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya karena setengah-setengah beliau termasuk 4 besar. Apa doa Nabi Ibrahim? Beliau berdoa, Ya Rob, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu kan doanya 50-50. Ya Allah, kalau mereka mengikutiku maka mereka golonganku ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Tapi kalau mereka mengingkariku maka engkau sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini 50-50 doanya nih. Satu sisi gedeg sama umat, sisi lain takut sama azab. Tapi dari 2 nabi ini ada seorang nabi yang doanya subhanallah luar biasa hebat. Siapa? Doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang berdakwah di Taif,
Beliau itu bukan macam kita guru, minta maaf ustazah. Kalau kita mau enak baru nyampe ya udah disambut sama panitia. Betul. Lah Nabi mah kagak disambut, disambit di Taif lagi berdakwah. Bahkan sampai keluar dari tubuh beliau yang mulia. Allah Maha melihat, Allah nggak terima kekasihnya disambit sampai terluka. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menghadap ke baginda Nabi. Ya Jibril, labbaik ya Rabb, kau turun ke dunia, patuhi apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu. Siap ya Rabb. Turun malaikat Jibril ke dunia. Wus. Iya kan ya namanya yang merintah Allah. Udah dengerin aja ngapa sih? Ini kagak selesai. Iya kalau wah nggak ada seterunya kan biar kegambar. Wus. Nyampe di Taif, di hadapan Nabi ngambil sikap siaga. Lapor Muhammad. Nah naonan Jibril. Jibrilnya di Tasik soalnya. Udah dengerin aja ngapa sih? Protes aja sih. Udah dengerin aja. Naonan Jibril. Saya mendapatkan direct order Muhammad. Perintah langsung dari Allah Muhammad. Perintah apa Jibril? Kau mau apa Muhammad kepada mereka yang sudah tadi nyambitin kamu? Kau mau mereka mati Muhammad? Oh tenang Muhammad, saya akan lemparkan gunung di Taif ini untuk menimpa mereka, biar mereka mati semua Muhammad. Syaratnya mudah, apa? Ngomong maunya apa Muhammad? Ngomong. Jangan lagi kampanye dekat sama rakyat, berani ngomong, begitu selesai kepilih malah lupa ngomong. Ngomong Muhammad. Biasa bahasa kampanye. Kalau kau mau mati Muhammad, tenang Muhammad, urusan saya. Saya akan lemparkan gunung ini biar menimpa mereka, biar mereka mati semua. Ngomong. Bu, kalau saya yang dapat kesempatan itu, saya nggak bakal mikir dua kali, udah lemparin gunung aja Jibril udah. Cuma baginda Nabi tidak. Beliau tersenyum lalu bersabda, Jibril jangan. Saya nih diutus Allah ke dunia ini bukan untuk matiin orang. Kalau tibang baru disambitin terus orang dimatiin, cerita Islam selesai sampai sini Jibril. Tapi mereka nyakiti kamu Muhammad, biarin mereka nyakiti saya. Saya diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau tibang baru disambitin Jibril, orang ditibanin gunung, selesai cerita Islam. Tapi mereka orang kafir Muhammad, jangan sampai kau lupa. Iya, mereka kafir sekarang. Kali nanti anaknya mau masuk Islam Jibril. Kalau anaknya kafir juga bagaimana Muhammad? Cucunya saya tungguin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat, baginda Nabi itu sangat sadar bahwa metode dakwah menegakkan agama Allah tidak cukup simsalabim abrakadabra. Metode dakwah untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan macam kita makan cabe yang sekarang kita keletak, sekarang juga kita kepedesan. Perjuangan dakwah agama Allah bukan jalan lurus mulus kanan kiri penuh taburan bunga, tapi penuh dengan onak dan duri, lekak-lekuk. Perlu perjuangan, tetesan keringat, air mata dan darah dalam menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Nabi sangat sadar. Beliau berhitung kalau tidak dirinya mungkin anaknya. Karena hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Malaikat Jibril kagak sabar Nabi ngomong kayak gitu. Susah Muhammad, susah. Susah ngapa Jibril? Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak pasti kampret.
Bener-bener ini. Lah bapak nyolong bocah nyopet. Lah fotokopi mah bagaimana asli Muhammad? Enggak begitu Jibril, kata baginda Nabi. Manusia mah beda sama buah. Kalau buah boleh ada kepastian. Contoh pisang, biangnya pisang raja yang keluar pisang raja, biangnya pisang Ambon yang keluar pisang Ambon, biangnya pisang Batu yang keluar pisang. Manusia beda sama pisang-pisangan. Berapa banyak kita orang Cirende, orang tuanya cakep banget pisang raja, yang keluar pisang Batu. Emaknya rajin datang ke majelis taklim, babanya mah rajin ngidupin sholat berjamaah, anaknya judi online. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Ya sudah Muhammad, jadi mau kamu bagaimana Muhammad? Nah ini yang saya tunggu. Tanya maunya saya, bukan mau kamu Jibril. Ya sudah, mau kamu apa? Tolong aminkan doa saya saja Jibril. Ya Allah, lihat, sudah disambitin sampai berdarah. Yang nyambitin dapat doa dari Nabi, dan doanya pun bagus. Apa doa baginda Nabi kepada orang kafir yang sudah nyambitin? Beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Sungguh mereka sedang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan saat ini. Ya Allah, bagus apa tidak? Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. 4 besar. Siapa 4 besar ini? Pertama, Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi utama ini Allah masih pilih lagi hingga keluar 1 nama. Siapa? Sang juara sejati. Sosok manusia agung yang terus diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah manusia mulia yang selalu dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang lagi kita peringati maulidnya siang hari ini, yang kepada beliau kita semua orang Cirende yang beragama Islam mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil mahsyar. Betul? Yang kita lagi peringatin maulidnya Sayyidina wa maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau bersabda, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa peringatan maulid siang hari ini? Segitu aja judulnya. Mudah-mudahan selesai 20 menit, dipotong 15 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya ngomong. Dulu. Bu, ini ngundang apa ngontrak sih Nurul Yakin sebenarnya? Bercanda bang, bercanda. Baik, ibu-ibu, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu peristiwa, nih saya mau bilang gini. Ketika baginda Nabi sedang sujud akhir di kamar beliau, ketika mau sholat Sayyidatuna Aisyah masih bangun. Beliau sudah takbiratul ihram, tidurlah Sayyidatuna Aisyah. Bangun ngelihat baginda Nabi sudah sujud.
Masih belum bangun juga, ditidur lagi. Bangun lagi ngelihat Nabi masih sujud. Kan dalam cerita baginda Nabi itu kalau sujud sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Betul ya? Saya juga tahu di Cirende banyak yang kakinya pada bengkak. Hah? Ya udah masing-masing. Masing-masing udah. Ditungguin sampai baginda Nabi selesai salam, dihampiri. Ya Rasulullah, ada apa ya Khumairah? Nabi ini selalu romantis kalau sama istrinya. Ya. Kenapa? Karena panggilan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah itu ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan. Karena pipi Sayyidatuna Aisyah kalau lagi gembira merah macam tomat lagi mengkal. Ya. Ini kan udah jarang kita nih. Keharmonisan dalam rumah tangga diawali dengan panggilan sayang kepada pasangan kita. Emang kadang-kadang laki ibu jujur, cuma kebangetan jujur. Udah tahu bininya hitam, manggil hitam sini. Ya jangan gitu juga. Jangan. Cari panggilan yang bagus-bagus. Kayak baginda Nabi. Mak, mana mak? Woi. Katanya habis johor. Woi, pulang bareng woi. Oh iya. Ya. Oh iya. Baik. Ketika baginda Nabi selesai salam sunat tahajud, ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya Khumairah? Engkau ini manusia yang sudah jelas-jelas dapat ampunan dosa dari Allah. Hati pun paling bersih, akhlak paling mulia. Mbok ya kalau sholat nggak usah sampai gitu-gitu banget lah kaki sampai sujud. Nggak usah gitu-gitu amat ya Nabi. Si amat aja nggak gitu kalau sholat." Baginda Nabi tersenyum. Beliau bersabda, "I'lamu ya Khumairah, ketahuilah wahai yang kemerah-merahan, afala akunu abdan syakura? Apakah saya enggak pantas diakui oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita?" Nah, baginda Nabi yang dosa sudah dapat jaminan ampun, akhlak paling mulia, hati paling bersih, masih pengen dianggap sebagai abdan syakur. Makanya pantas. Dulu orang tua saya Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau. Beliau pernah bilang begini, Umi, ada satu perbuatan di mana dalam perbuatan ini Allah kagak kasih tahu timbangan dosanya. Tapi kita orang Cirende sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyepelekan perbuatan ini. Padahal di perbuatan ini Allah nggak kasih tahu dosanya. Ada teman saya nanya, "Sauki, apa Pok? 2025 masih ngomong dosa sama pahala baik sih?" Udah hidup mah santai aja, Tuhan kan kagak ngasih tahu ini. Jalanin apa yang diajarin orang tua kita dulu. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda puas-puasin, kalau udah tua tinggal bongkoknya. Saya bilang, "Oh iya, kalau Allah kasih kita umur sampai tua. Tapi bukankah yang namanya rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah?" Makanya kita bersyukur sampai saat ini Allah masih nggak kasih lihat dosa dan pahala. Ayo dah, saya minta maaf, saya minta ridho deh. Ya, coba bayangin dah, seumpama hari ini Allah kasih tampak dosa saya percaya ibu-ibu saya nggak akan ada yang mau duduk dengerin omongan saya. Ngapa? Karena dosa saya pasti paling besar daripada dosa yang ibu pernah lakukan di dunia ini. Saya bersyukur Bu, sampai saat ini Allah masih kasih tutup aib saya. Alhamdulillah. Sehingga ibu-ibu bisa nyaman duduk dengerin ucapan saya.
Atau saya balik, coba bayangin Allah kasih tampak pahala kebaikan yang Umi pernah lakuin di dunia ini. Saya percaya Umi belum tentu mau datang ke pengajian. Ngapa? Begitu mau berangkat maulid, buka lemari stok pahala. Oh, pahala saya masih banyak, ntar aja kalau udah kurang saya datang. Sombong kita. Nah makanya dalam peringatan maulid ini, satu sifat Nabi pengen diakui sebagai abdan syakuro karena mudah bersyukur. Makanya orang tua saya pernah ngajarin ada satu perbuatan di mana Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosanya, tapi kita orang Cirende sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyia-nyiakan perbuatan ini. Apa itu Syauki? Kufur nikmat. Ini hati-hati nih Bu, apalagi buat ibu-ibu terutama nih. Bener-bener saya nih ngomong. Saya nih Muhammad Syauki nih berkah ngaji sama guru-guru saya, Mu'alim Rahmatul Abrar, Mu'alim Syafi'i, Hadratul Syekh Nur Muhammad Iskandar Eski, Abah Maulana Kamal Yusuf, yang di Pandeglang. Semua guru-guru saya jadi semakin pengen, seandainya Allah kasih pilihan saya lagi di alam ruh, pengen lahir ke dunia. Fulan, labbaik ya Rob, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Demi Allah Bu, saya milih jadi perempuan daripada laki-laki sekarang. Kenapa? Betapa Allah dan baginda Nabi, betapa Islam sangat mencintai kaum perempuan. Enggak percaya? Islam itu sangat menghormati dan mencintai kaum perempuan. Dalam Al-Quran ada surah yang bernama An-Nisa. Itu satu bukti. Apa An-Nisa? Perempuan. Dalam tubuh kita ada yang namanya ibu jari, ada bapak jari. Nah, kurang apa perempuan? Bahkan tatanan negara pun ada yang namanya ibu kota, ada bapak kota. Dah. Bahkan yang paling hebat, dalam tubuh perempuan dititipkan sebuah alam dari Allah bernama alam rahim. Sampai Nabi sendiri ketika ditanya, ya Rasulullah, ya karena alam rahim, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Tuh lihat, gara-gara inilah kita orang laki nggak ada apa-apanya di pandangan Islam. Bayangin, ibu 3 kali disebut sama Nabi, kita orang laki berapa kali? Lah cuma 1. Ibu 3, bapak 1, bapak. Salah ngitungnya salah. Cari untung aja. Salah ngitungnya salah. Ini pulang gua kagak boleh pulang mama nih. Loh. Bayangkan. Betapa dahsyatnya kaum perempuan dalam pandangan Islam, sampai baginda Nabi sendiri mengajarkan perempuan untuk meraih surga modalnya nggak perlu banyak, cuma 4. Idza salat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannata min ayyil babi syi'ti. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu, saya tanya, ibu-ibu sholat 5 waktu? Alhamdulillah, atuh udah bang, kerambet. Dan perempuan tersebut berpuasa di bulan Ramadan, 2 udah. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya saat keluar rumah. Pada nutup aurat? Iya, namanya walaupun belum sempurna kan kagak mungkin keluar rumah telanjang. Lah iya, walaupun kan aurat itu perempuan, seluruh tubuh perempuan memang aurat kecuali muka dan telapak tangan. Walaupun pakai kerudung yang ngasal-ngasalan ya, lepan kita begitu nih ya. Yang penting mah udahlah ketutup aja dah. Tapi kan keluar rumah namanya masih nutup aurat. Tuh, berarti udah cepat apa kagak? Udah, ini kebukti nih, ibu-ibu Cirendene yang datang insya Allah penghuni surganya Allah semua. Lah belum apa-apa udah 3 bang, kita belum apa-apa.
Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama lakinya. Taat nggak sama laki? Kagak kompak. Kagak kompak. Yang sebelah sini depan saya taat, yang belah sana pojokan. Perempuan yang 4 modal ini kata baginda Nabi menjanjikan, fadkhulil jannata min ayyil babi syi'ti. Silakan masuk dah perempuan yang punya 4 modal ini, pintu sorga yang mana mereka kehendaki. Ayo, kira-kira gampang apa susah? So gampang kalau ngomong. Bu, taatnya seorang suami kepada taatnya seorang istri kepada suami dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Ketika suami sudah mengajaknya perbuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban seorang istri taat kepada suami. Kenapa begitu? Karena maaf, surganya perempuan itu bagaimana laki. Betul? Ini loh, terbukti. Kehebatan perempuan dalam Islam itu, perempuan yang paling hebat dalam Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari lakinya. Itu yang paling baik. Tapi maaf bang, laki-laki yang hebat dalam kacamata Islam, mereka yang royal sama bininya. Dan ini baru seimbang. Ini baru seimbang. Nih maaf nih yang orang laki nih, kalau denger nih maaf nih bang nih. Ini saya pengen ngomong, biarin aja nih. Ya, kalau mau protes ngomong di depan. Bang, maafin. Nih kita nih orang laki biasanya lebih egois sama pasangan kita. Kita cuma mikirin diri kita doang, baju, barang apa aja kita beli. Lebih ini tibang daster sobek pakai BBH di peniti. Ya Bu ya. Udah ngasih, memang sih ngasih duit tapi pas-pasan. Udah ngasih duit pas-pasan, minta makannya yang enak-enak mulu. Dasar laki-laki. Makanya saya sampai sekarang gak demen sama laki-laki. Udah. Makanya maaf. Inilah pentingnya pendidikan Islam semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ya. Kenapa? Baginda Nabi pernah mengajarkan arbaun min sa'adatil mar'il muslim. Ada 4 hal yang membuat seorang muslim itu bisa bahagia dunia akhirat. Salah satunya apa? Zaujatun solihah. Dia punya pasangan yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena dengan pasangan yang soleh dan soleha itu akan melahirkan generasi-generasi yang muda, soleh dan soleha juga. Inilah yang sering kita lupa. Pendidikan agama semenjak dini dalam rumah tangga kita saat ini mulai kita tinggalkan. Kita sekarang lebih memilih anak kita pintar, tapi lupa menjadikan anak kita benar. Bahkan kalau saya boleh milih, lebih baik saya punya anak benar nggak terlalu pintar daripada pintar tapi kagak benar. Ini maafin, benar kagak pintar masih kepake di masyarakat po. Po itu si Fulana binti Fulan itu po, biar dia kagak pintar tapi benar itu dia mah. Disuruh ngurusin keuangan majelis taklim jujur amanah. Disuruh ngurusin majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh ngurusin yatim, alhamdulillah yatimnya pada gemuk-gemuk. Ya kan sekarang banyak yayasan pengurus yatim piatu, yatimnya pada kurus, yang ngurus gemuk-gemuk. Masih lumayan. Dan ini pentingnya pendidikan semenjak dini, karena Nabi mengingatkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia kondisinya suci.
Fa'abawahu Yahudian, Nasranian, au Majusian. Maka bapak emaknya lah yang bakal bikin nih anak jadi seorang Yahudi, Nasrani, ataupun penyembah matahari Majusi. Kita orang tuanya. Ayo. Ini kan sekarang kita lebih bangga anak kita pinter bahasa Inggris was. Tapi kita lupa ketika anak kita nih bacaan sholatnya udah pada bener apa belum? Bu, boleh saya tanya? Ya, umpama, tapi mudah-mudahan contoh saya nggak terjadi di kampung kita, amin. Umpama terjadi kebakaran pas di samping rumah kita, api gede api. Orang kampung gunung ya, orang kampung gunung pada panik. Kita belum keluar rumah teriak dari depan, po samping rumah kebakaran, po ayo keluar, bawa barang yang bisa dibawa. Kita tengok dari jendela, ngomong apa sih itu emak di luar? Bener api gede. Ketika melihat api gede, panik, kita balik ke kamar nyari barang yang bisa kita bawa keluar. Kan biasanya begitu ya. Pas lagi ibu beresin barang untuk dibawa keluar, ibu lihat bocah kita lagi tidur enak banget, pulas banget. Nah, pertanyaan saya, apa yang ibu lakuin ketika di samping rumah terjadi kebakaran melihat bocah pulas? Apa yang dilakuin? Bangunin. Kalau kagak mau bangun, gendong, seret. Alhamdulillah. Berarti ustazah minta maaf. Jawabannya semua masjid yang saya tanya sama. Kalau bocah kita kagak bangun, seret. Baik. Siram. Ya, baik. Bu, saya minta maaf. Pertanyaan saya sesungguhnya, saya minta maaf. Kalau untuk urusan api dunia, ibu mau nyeret, gendong, bahkan nyiram anaknya supaya bangun gak kebakar. Terus kenapa urusan api neraka pada kagak ada yang mau nyeret anak-anak kita supaya gak kebakar? Hah? Kenapa kita nggak mau? Padahal api neraka panasnya sab'ina marot, 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas di dunia ini. Kenapa nggak mau nyeret kita orang tua? Saya tanya, maaf banget, saya minta maaf. Kapan terakhir ibu periksa bacaan Quran anak dan cucunya? Tadi malam, atuh doang yang nyaut, yang lain? Kapan terakhir ibu sholat berjamaah di rumah antara anak dan keturunannya? Satu lagi yang nyaut, yang lain? Anak kita memang yang bisa masukin kita ke dalam surga, amin. Tapi anak kita juga yang pertama kali akan nyeret kita masuk ke dalam neraka. Ini pentingnya. Pendidikan agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama untuk anak-anak kita. Sebelum mereka bisa baca tulis, sebelum mereka mengidolakan Lisa Blackpink, yang pertama mereka pelajari adalah tingkah laku kita orang tua. Makanya saya minta maaf. Dulu ketika masih jadi santri, saya diajarin kitab I'anatut Thalibin, karya dari Syekh Abu Bakar Asyato. Ya. Iya tiba ngeliat jodoh, ngapa sih pada sirik amat? Lep, Umi aja pada lihat jam pada kagak protes, saya lihat jam ngapa pada protes sih? Dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan bahwa tingkatan anak dalam Islam itu ada 4. Dan tiap tingkatan ini bergantung dari orang tuanya. Jadi ada 4 tingkatan anak dalam Islam yang tiap tingkatan ini bergantung dari kita orang tua. Apa itu? Pertama, dalam Islam itu ada yang disebut waladun soleh, anak yang berbakti. Bagaimana ciri-ciri anak yang berbakti dalam Islam? Disebutkan waladun soleh,
man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Mereka anak yang berbakti disebutnya ketika baik ketika orang tuanya masih ada, lebih-lebih ketika orang tuanya sudah tidak ada tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika kita masih hidup sebagai orang tua, ya Allah, anak kita nih selalu dengerin ucapan kita. Kalau diperintah selalu nurutin perintah kita. Omongan anak yang berbakti ini nggak pernah menyelisihi atau melebihi intonasi dari orang tuanya. Kalau diperintah, menyambut perintah orang tua dengan hati yang gembira. Neng, iya mak, tolong dong neng beliin kecap di warung Pok Janah. Emang apa mak? Mak lagi masak neneng, nanggung. Ntar kalau ditinggal matang, masa apa gosong makanan. Oh iya mak, iya, berangkat dengan gembira. Alhamdulillah nih mak, udah mak kecapnya. Alhamdulillah, makasih ya neng ya, soleha ya neng ya. Tapi neng maaf neng, maaf banget mak, minta maaf neng. Apa mak? Itu di samping ada jemuran nih, udara udah mulai mendung. Khawatir kehujanan nanti jadi emak 2 kali kerja. Tolong dah angkatin dulu bentaran. Oh iya mak, iya, diangkatin jemuran. Bapaknya nyuruh, neng ayo neng berangkat ke masjid, kita sama-sama sama mak lu ya. Iya berangkat ke masjid sholat berjamaah. Iya pak, siapa? Ambil mukenah berangkat ke masjid dengan hati gembira. Dan ketika kita orang tua meninggal dunia, Allahu Akbar, karena punya orang tua yang soleh dan soleha. Ketika kita meninggal dunia, ini anak yang paling rajin ziarahin kubur kita, paling rajin menghatamkan Quran untuk kita. Paling tidak nih setiap membaca Quran selalu dia baca doa yang diajarkan guru-gurunya di pesantren. Allahumma thawaba ma qara'tu minal Quran illa ruh walidi. Ya Allah, kalau pahala bacaan Quran, kalau bacaan Quran saya ini dapat pahala, tolong sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk orang tua saya di alam ruhnya, Fulanah binti Fulan. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak soleh dan soleha. Ini anak idaman umat Islam, ya. Tapi maaf, untuk mempunyai anak yang soleh dan soleha, jadikan diri kita masing-masing sosok yang soleh dan soleha juga. Karena tadi saya bilang, anak itu pembelajaran pertama dari mata. Anak pembelajaran pertama dari mata. Apa yang dia lihat itulah yang dia akan teliti dan dia akan pelajari. Yang pertama, ya. Yang kedua, ada yang disebut waladun bar, anak yang baik. Jadi ada anak berbakti, ada anak baik. Bagaimana ciri-ciri anak baik dalam rumah tangga Islam? Disebutkan ciri anak yang baik itu ternyata man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Jadi anak yang baik itu bu, ternyata ketika orang tuanya masih ada tampaknya kagak mau nurut, merengkal mulu kalau diperintah sama emaknya. Omongannya itu kadang-kadang bikin sakit hati orang tua. Tong, apa pak? Tolong noh, emak lu noh beliin gas, ambilin gas di warung Pok Janah. Udah mau habis noh, lagi masak, nanggung gih. Ah, baba aja jalan diri, baba kan punya kaki. Saya lagi asik main game online. Neng, ayo neng, kata emaknya neng. Ayo mau maghrib nih, sholat. Lah ngapain ngurusin saya sholat, mak aja masih pajang remote. Ketika orang tuanya ada, tampaknya kagak mau nurut akibat pergaulan. Tapi subhanallah, karena dia punya, nih anak punya orang tua yang soleh dan soleha, selalu meriadohkan anaknya supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Selalu berpuasa khusus untuk anaknya supaya Allah jadikan anaknya soleh dan soleha. Tetap melakukan ketika sujud tahajud, mendoakan anaknya untuk jadi anak yang soleh dan soleha, tidak putus asa. Maka ketika kita meninggal dunia, subhanallah, Allah kasih hidayah, Allah balik hatinya.
anak inilah yang paling rajin datang ke kuburan kita, rajin sedekah untuk kita, rajin menyambung silaturahmi teman-teman kita ketika kita hidup. Ini loh, makanya saya mau bilang jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena hidayah itu mahal. Kita orang tua wajib untuk tetap ngedoain anak-anak kita bagaimanapun. Makanya saya minta maaf Ustazah, ada satu perbuatan orang tua kita yang sekarang kita udah kagak lakuin. Apa itu? Meriadohi anak-anak kita. Ya saya nggak tahu, mungkin karena nggak tahu caranya atau udah lupa. Padahal saya percaya ibu-ibu pasti ingat. Caranya gampang. Ketika anak udah tidur, jangan langsung ditinggal. Kan biasanya anak tidur dikecup keningnya lalu mengucapkan good night my dear. Jangan lah, kita orang Cirende belagu-belagu amat. Jangan. Begitu anak sudah tertidur, cium, usap palanya Bu. Mulai dari ubun-ubun sampai ke pundak belakang sambil bacakan al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, sampai selesai. Makanya saya tanya nih, terutama buat ibu-ibu. Pernah nggak dulu lagi kecil kita mendusin malam karena orang tua kita lagi ngusapin kita? Pernah ngerasain nggak? Kalau saya hampir saban malam. Makanya alhamdulillah ternyata saya baru tahu ini bentuk riyadhah orang tua saya, baik ayah baik mama, almarhumah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa keduanya. Untuk menjadikan diri kami putra-putri beliau seperti saat ini. Ya. Sambil di sepertiga malam bangun, saat sujud akhir dari sunat tahajud tambahin doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli solihin. Saya tahu ibu-ibu saya juga sering bangun tengah malam kan ya. Ngapain? Sambur geledek. Kang gocek malaikat deh po. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, dikira mau tahajud, kencing doang. Ya po malaikat aja digocek apalagi lakinya. Iya. Ibu-ibu para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua ini saya mau pesan, boleh saya pesan? Dibentuk rasa syukur kita. Yang kedua ini tolong, ini buat ibu-ibu. Saya nggak ngajak ngomong bapak-bapak karena emang dikit juga yang dengar juga. Kenapa saya nggak ngajak ngomong orang laki? Maaf Pak, maaf. Kita orang laki kagak 24 jam ngadepin anak-anak kita. Nih bini kita nih perempuan kita hampir 24 jam direcokin sama anak kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali direcokin sama anak. Anaknya tidur, bapaknya ngerecokin. Nih terutama buat ibu-ibu saya pesan ya Bu ya. Nih saya kasih oleh-oleh. Bu, berhati-hati ngucapin kepada anak. Kenapa? Karena guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syahroni mengajarkan ucapan orang tua kepada anak yang diulang-ulang merupakan bagian dari doa. Dan doa orang tua kepada anak kad doain nabi li ummati, seperti doa nabi kepada umatnya, Allah nggak bakal tolak. Makanya entak melihat bocah kita lagi ngerengkal, lagi bandel, lagi sedang-sedangnya nih, jangan langsung keluar kata-kata mutiara, dasar kamu anak durhaka. Jangan, tolong jangan. Ini hati-hati nih. Nah, karena banyak ibu-ibu majelis juga datang ke tempat saya ngomong, Ji, apa po? Doain ngapa? Bocah gue bandel banget ini. Saya bilang po, dalam Islam gak ada anak bandel. Yang ada orang tua kagak sabar. Bener-bener inilah emang bocah mah lagi waktunya. Makanya hati-hati nih. Saya punya cerita nyata. Boleh saya cerita ya?
sampai jam 2. Boleh? Boleh. Wani piro? Bercanda. Dulu saya punya orang tua sering sapar juga, sering perjalanan dakwah almarhum ayah. Ketika ayah baru berangkat ceramah keluar kota, itu ya namanya bocah kecil, apa sih tugas bocah, kan minta duit ya. Kalau lagi ayah baru berangkat, itu kita kayak raja, minta duit sama umi tuh, mah bagi duit mah, dikasih gocap 100. Iya, gocap 100 dulu tuh, tak kecil. Saya masih ngerasain, lajigo saya masih ngerasain jajan. Dikasih tuh 100, 200. Tapi kalau ada kebiasaan, nih yang saya mau ngomong. Ada kebiasaan umi, kalau lagi ayah sudah 7 hari sampai 10 hari belum pulang, ada kebiasaan beliau kalau kita minta duit, mah bagi duit dari Hong Kong. Itu ucapan yang saya nggak bakal bisa lupa itu. Duit dari Hong Kong. Lah bapak lu belum pulang-pulang minta duit mulu, kagak ada. Baik, berjalan dah waktu. Meninggal orang tua saya, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ. Alhamdulillah yang nerusin jalan silaturahmi, nyambungin silaturahmi ke berbagai macam daerah, saya sama abang saya Ustadz Fikri. Beliau abang saya juga pernah kesini ya? Ya. Oh di sono? Oh dulu ya. Kampung Bulak. Oh iya. Satu hari ada teman almarhum ayah yang memang jadi duta besar di Hong Kong telepon. Sauki, apa Pak? Gimana kabarnya? Baik. Kamu tanggal sekian bulan sekian bisa berangkat nggak? Oh saya bilang tumben-tumbenan ya. Oh saya bilang bisa. Ya udah berangkat ya. Berangkatlah begitu harinya. 3 hari di sana dapat 4 acara. Alhamdulillah. Pulang di airport ditawarin sama panitia. Sauki, apa Pak? Kamu pulang mau ditransfer saja apa mau pegang tunai? Saya bilang saya pegang tunai. Oh baik, dikasihlah amplop sama beliau. Saya pulang ke Jakarta. Saya nggak langsung pulang ke rumah. Saya ke rumah emak saya dulu pertama. Beliau ngelihat saya ngeret koper, kaget. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oh, Haji sampai jam 1:30 ya. 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 Beliau melihat saya lagi datang nyeret koper, kaget. Dari mana? Habis ngaji mah. Oh ya udah, saya cium tangan sama mama, saya kasih amplop. Apa ini? Saya bilang, inilah salah satu doa mama yang dikabulin Allah sama Kiki. Dia buka, lah duit Hong Kong ini. Lah iya, lah kan dulu kalau Kiki minta duit sama mama selalu bilang duit Hong Kong, duit Hong Kong. Ini sekarang ini Kiki kasih mama benar-benar duit Hong Kong. Artinya apa Bu? Kenapa saya ngucap begini? Kita nggak bakal tahu perjalanan anak-anak kita ke depan. Sekarang majelis taklim sekarang nggak kayak udah kayak apa namanya, museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik dan angker. Coba lihat sebelah kita, rata-rata 50 tahun ke atas. Lah udah apkiran, makanya ustadz yang ceramah di majelis taklim lemes semua. Lah nenek isinya bagaimana mau seger? Ayo ajak anak-anak kita, para muslimah musliman. Ingat, Islam tidak akan berhenti sampai diri kita. Islam akan turun kepada anak keturunan kita. Didik anak-anak kita, tanamkan nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Dulu orang tua saya pernah mengajarkan, intan paling mahal mutiara paling berharga iman. Jaga baik-baik iman kita. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Jangan cuma tanamkan, kalau perlu cuci dalam otaknya. Neng, zaman boleh berganti Neng, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng.
Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Satul khas Al-Walid Kiziruddin MZ, Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub, Umi Haja Sorayah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai asbab Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan dari Fatihah dan majelis ilmu yang kita duduki ini sebagai asbab apabila ada jamaah yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang duduk di majelis maulid ini, majelis maulid, majelis ilmu, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu, keberkahan kita membaca suratul Fatihah, dan keberkahan kita duduk bersama para ahli-ahli ilmu, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanda apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan jalan rizkinya, Allah mudahkan arah usahanya. Lewat keberkahan maulid Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan solehah, serta lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu para bidadari surganya Allah, kesimpulan kita, ayo kembalikan lagi rasa syukur kita karena baginda Nabi yang ibadahnya dahsyat aja masih ingin diakui sebagai abdan syakura. Yang kedua, ayo dengan rasa syukur ini kembalikan lagi nilai-nilai harmonisasi dalam agama rumah tangga, harmonisasi agama dalam rumah tangga kita. Ya. Benar kita pun pengen punya anak pintar, tapi jangan lupa kita juga harus mempunyai anak yang benar. Kenapa bisa begitu Syauki? Saya minta maaf, saya minta ridho. Suka atau tidak suka, anak yang ada dalam rumah tangga kita merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita karena percaya. Betul? Menyia-nyiakan amanah itu dalam Islam sama saja berkhianat. Dan berkhianat itu merupakan salah satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai iman dalam diri mereka. Mudah-mudahan sekelumit, ya enggak sekelumit juga sih, sejam lebih sudah, alhamdulillah, dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Kepada Allah saya banyak beristighfar dan bertobat atas semua ucapan saya dan tingkah laku yang kurang berkenan siang hari ini. Di hadapan ibu-ibu mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah. Hadana wa iyyakum minal ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Umi Ustazah saya minta maaf, saya izin berangkat lebih dahulu karena ada lagi di Kebayoran. Terima kasih. Tes. Ibu-ibu jangan bubar dulu. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Syauki MZ. Semoga
apa yang beliau paparkan pada siang hari ini dapat membentuk pribadi kita untuk mencintai Rasul, dan kita bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa taala karena segala bentuk ujian dan cobaan apapun pasti akan ada. Untuk itu, ibu-ibu, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Taklim Nurul Yakin, Ibu Mimin Mintarsih. Kepadanya disilahkan. Ibu, kita kalau kemana-mana minta barokahnya. Ini belum doa, tolong kita hargai semuanya. Jangan Pak Ustadznya berangkat, ikut berangkat. Lah dia mah ke sono, kita mah kemana? Ya, dengerin dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya hormati DKM Masjid Nurul Yakin Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Jarkasih beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ yang telah memberikan tausiah tadi ya Bu. Mudah-mudahan kita semua mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang sama-sama kita hormati qori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Bahrudin SQ yang telah begitu merdunya ya Bu ya suaranya. Subhanallah, kita sudah mendengarkan pembacaan kalam ilahinya. Yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Cirende, Ibu Hajah Mardiah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para ketua-ketua Majelis Taklim sekelurahan Cirende dan Kelurahan Pisangan. Yang saya hormati ibu-ibu RW, ibu-ibu RT. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah yang telah hadir pada siang hari ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada ibu-ibu semua. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kumpul dan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semua. Mudah-mudahan langkah kaki ibu dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mewakili
panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur dan juga jamaah ibu-ibu semua yang telah memberikan sebagian rizkinya. Saya tidak bisa membalas apa-apa ya Bu, mudah-mudahan Allah yang membalas semua kebaikan ibu-ibu semua. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, pengurus dan semua jamaah yang telah acara ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan juga saya atas nama panitia memohon maaf apabila tempat jamuannya atau dalam penyambutannya dalam yang kurang berkenan di ibu-ibu semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rupanya kata sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua pengajian kita Ibu Mimin Mintarsi. Semoga beliau dalam keadaan sehat terus, bisa membimbing dan membina kita di setiap hari Rabu pengajian rutin. Yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Cirende, Ibu Hajah Marham. Untuk selanjutnya kita tutup saja acara kita dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Ahmad Zarkasih. Kepada beliau disilahkan. Saya selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun bahkan tidak berkenan di hati ibu-ibu semua, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hadirin sekalian, baca bareng-bareng ya. Kita doa bareng-bareng. Kita khususkan yang pertama untuk Al-Muwaqif. Ini Masjid Nurul Yakin, Ayahanda Al-Walid Haji Matraj bin Haji Musa dan Ibunda Hajah Siti binti Haji Niran. Dan juga kita khususkan, silahkan sebutkan di hati orang tua ibu masing-masing. Monggo. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Min hawaiji dunya wal akhirah hujai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وبمعجزات القرآن العظيم أولياء الشهداء الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا ربنا مولانا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا والخيرات كلها دليلا وإماما بجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Bareng-bareng Rabbi gfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا ومن أهل هذه القرية من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضر إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ibu, selamat jalan, semoga manfaat maslahat insyaallah. Sampai ketemu lagi nanti malam, ada maulid juga, umum silahkan datang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir